Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi. Prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Abul A'la Al-Maududi yang kemudian kita kenal dengan sosok guru demokrasi. Menurutnya, prinsip demokrasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pemilik kedaulatan adalah rakyat, bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat. Dan kemudian yang kedua, pemerintahan berdasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan negara berdasarkan kemauannya sendiri. Yang ketiga, pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak pernah sama. Dalam hal demikian berlaku prinsip majority rule. Maksudnya, keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat, namun keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minority right. Yang prinsip keempat, jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak dasar. Hak tersebut meliputi hak mengemukakan pendapat, berekspresi dan kebebasan pers, hak beragama, hak hidup dan berserikat serta berkumpul, hak bersamaan, perlindungan hukum dan hak atas proses peradilan yang bebas. Yang kelima, pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pemimpin pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. Untuk itu diselenggarakan yang namanya pemilihan umum. Yang keenam, persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum, di depan hukum, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan atau diskriminasi, entah berdasarkan suku, ras, agama, atau antar golongan maupun jenis kelamin. Yang ketujuh, perlindungan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Misalnya, warga negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas. Warga negara tidak boleh dipenjara tanpa melalui proses peradilan. Yang kedelapan, pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya, konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut dengan demokrasi konstitusional. Dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai dengan supremasi hukum, rule of the law. Itu berarti kebijakan negara harus didasarkan pada hukum. Yang kesembilan, penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberagamannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama, dan konsensus. Toleransi berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi harus mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. Kerjasama berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.